Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah rumah megah di Amerika, seorang wanita meninggalkan keluarganya di tanah air demi masa depan yang lebih baik. Namun, di balik tembok-tembok tinggi yang seharusnya melindungi, ia justru terjebak dalam godaan yang memutarbalikkan hidupnya. Kesepian, pengkhianatan, dan keputusan yang salah membawa dampak besar tidak hanya pada dirinya, tetapi juga keluarga yang ia tinggalkan. Ketika semua runtuh, mampukah ia menemukan jalan untuk memperbaiki segalanya? Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Siti tumbuh dalam keluarga sederhana yang serba kekurangan. Suaminya, Arman, bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Sementara Siti mengurus rumah dan putra mereka yang baru berusia 5 tahun yang bernama Dimas. Kehidupan mereka adalah rutinitas yang nyaris tanpa celah harapan. Tagihan menumpuk, kebutuhan dasar seringkali tak terpenuhi, dan impian tentang kehidupan lebih baik seolah hanya fata morgana. Siti selalu bermimpi bisa memberikan pendidikan yang layak untuk Dimas. Namun kenyataan keras membuat impian itu tampak mustahil. Ketika seorang tetangga pulang dari luar negeri dengan membawa cerita sukses sebagai tenaga kerja wanita atau TKW, benih harapan mulai tumbuh dalam hati Siti. Meskipun ada risiko besar meninggalkan keluarganya, ia percaya bahwa bekerja di luar negeri adalah jalan keluar dari kemiskinan. Setelah diskusi panjang dan berat dengan Arman, mereka sepakat dengan berat hati. Siti berangkat ke Amerika, meninggalkan keluarganya di bawah bayang-bayang kerinduan dan ketidakpastian. Sesampainya di Boston, Siti ditempatkan di rumah keluarga Daniel. Rumah besar itu seperti dunia lain bagi Siti. Perabotan mewah, teknologi modern, dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Tugasnya adalah mengurus pekerjaan rumah tangga, memasak, dan sesekali menjaga Ellie, anak perempuan pasangan itu. Daniel, sang majikan, adalah pria paruh baya dengan sikap ramah, namun penuh wibawa. Sedangkan istrinya, Hana, adalah pengacara sukses yang lebih sering berada di kantor daripada di rumah. Pada awalnya, Siti merasa asing dan canggung di lingkungan baru ini. Namun, tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya, membuatnya bekerja keras tanpa mengeluh. Daniel sering memuji pekerjaannya, sementara Hana nyaris tidak memperhatikan keberadaan Siti. Tak hanya memberikan instruksi singkat sebelum bergegas pergi, Daniel adalah pria yang pandai membaca suasana. Ia segera menyadari bahwa Siti, meskipun cekatan dan rajin, menyimpan kesedihan yang sulit disembunyikan. Suatu pagi, ketika Siti terlihat termenung di dapur sambil mengaduk teh, Daniel bertanya lembut, "Kamu baik-baik saja, Siti?" Pertanyaan sederhana itu membuat Siti kaget. Sebelumnya tidak ada yang pernah benar-benar bertanya tentang perasaannya. Dengan terbata-bata, ia menjawab bahwa ia merindukan anaknya. Sejak saat itu, Daniel sering memulai percakapan dengan Siti. Ia mendengar cerita tentang Dimas dan Arman, tentang beratnya hidup di desa, dan alasan Siti bekerja jauh dari rumah. Perhatian itu, meski kecil, memberikan kehangatan di hati Siti yang kesepian. Setiap malam, Siti menelepon keluarganya di Indonesia. Awalnya, percakapan dengan Arman berjalan lancar, namun lambat laun mulai terasa hambar. Arman sering terdengar sibuk atau lelah, dan obrolan mereka lebih banyak membahas kebutuhan uang daripada kabar mereka. Dimas, yang masih kecil, hanya berbicara singkat sebelum menyerahkan telepon kembali ke ayahnya. Kehangatan yang Siti harapkan dari panggilan itu tidak datang. Sebaliknya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Dia bertanya-tanya, apakah keputusannya meninggalkan keluarganya adalah hal yang benar? Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa tanpa pengorbanan ini, impian untuk memberikan kehidupan lebih baik untuk Dimas tidak akan terwujud. Malam itu, ketika Hana bekerja hingga larut malam, Daniel menemukan Siti di dapur, tengah membersihkan meja. Ia memintanya duduk sebentar dan menemaninya minum teh di ruang kerja. "Aku tahu ini sulit bagimu," katanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Percakapan yang dimulai dengan basa-basi berubah menjadi diskusi mendalam tentang kehidupan mereka masing-masing. Daniel bercerita tentang pernikahannya yang mulai hambar. Daniel bercerita kalau Hana lebih mencintai pekerjaannya daripada keluarga.
Siti mendengarkan dengan hati yang mulai merasa terhubung. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang mengerti dan mendengarkan dirinya, meskipun dalam konteks yang keliru. Teh yang ia minum terasa lebih hangat dari biasanya, bukan karena suhunya, melainkan karena perhatian yang perlahan meruntuhkan benteng hatinya. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Daniel semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Siti, baik itu memuji hasil masakannya atau sekadar menanyakan kabarnya saat Hana tidak di rumah. Ia terkadang mengajak Siti duduk di taman belakang sambil minum kopi. Awalnya, Siti merasa canggung, namun perhatian kecil yang diberikan Daniel perlahan membuatnya merasa dihargai. Suatu siang, Daniel dengan senyum lembut berkata, "Siti, kamu tahu, rumah ini terasa lebih hidup sejak kamu ada di sini." Kata-kata itu menusuk hati Siti, yang selama ini terbiasa merasa tak terlihat, baik di rumah majikannya maupun di keluarganya sendiri. Ia tahu bahwa perhatian ini seharusnya tidak ia nikmati, namun ia tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang muncul setiap kali Daniel memandangnya dengan mata penuh simpati. Di tengah keintiman yang perlahan terjalin, sebuah surat datang dari Indonesia. Surat itu dari Dimas, anaknya yang baru belajar menulis, dengan tulisan tangan yang masih tidak rapi. Dimas menuliskan betapa ia merindukan ibunya. "Bu, kapan pulang? Aku rindu dipeluk," tulis Dimas dalam kalimat sederhana yang membuat hati Siti terasa seperti diremas. Namun, surat itu juga menyiratkan kekecewaan. "Bapak selalu bilang ibu sibuk. Aku tidak tahu kenapa ibu pergi jauh-jauh. Apakah aku nakal sehingga ibu tidak ingin tinggal di rumah?" Membaca itu, Siti menangis sepanjang malam. Ia sadar bahwa pengorbanannya untuk bekerja jauh dari rumah meninggalkan luka pada anaknya. Namun, di sisi lain, ia merasa terjebak. Jika ia pulang sekarang, kehidupan mereka akan kembali ke kesulitan semula. Namun jika ia bertahan, jarak emosional dengan keluarganya mungkin tak bisa diperbaiki. Malam itu, ketika Hana kembali pulang larut malam, Siti duduk di dapur, matanya sembab karena menangis. Daniel yang kebetulan sedang mengambil air di dapur melihatnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Siti tidak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng, air mata terus mengalir. Daniel mendekatinya, menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri," katanya. Sentuhan itu terasa berbeda, bukan sekedar perhatian majikan kepada pekerjanya, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sebelum Siti menyadarinya, Daniel membungkuk dan mencium kening Siti. Siti pun terdiam dalam beberapa detik. Perasaan bersalah, bingung, gugup dan nyaman bercampur jadi satu. Ia tahu ini salah. Ia tahu tidak seharusnya membiarkan hal ini terjadi. Namun, hatinya yang kesepian seolah mengkhianati logikanya. Ciuman itu menjadi awal dari hubungan terlarang mereka. Daniel dan Siti mulai mencuri waktu bersama di sela-sela kesibukan rumah. Mereka berbicara lebih dalam, berbagi rahasia yang seharusnya tidak pernah diungkapkan. Daniel memberikan perhatian yang membuat Siti merasa dicintai, sesuatu yang ia rindukan sejak lama. Namun, rasa bersalah terus menghantui Siti. Setiap kali ia berbicara dengan Dimas atau Arman melalui telepon, ia merasa dirinya adalah istri dan ibu yang gagal. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sementara, bahwa perasaan ini akan hilang seiring waktu. Tapi kenyataannya, hubungan itu semakin dalam. Di satu sisi, Siti merasa Daniel adalah pelipur lara di tengah kehidupannya yang sulit. Di sisi lain, ia sadar sepenuhnya bahwa hubungannya dengan Daniel adalah pengkhianatan terhadap keluarganya, terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Arman. Setiap malam, ia menangis di kamar kecilnya, bertanya-tanya mengapa dirinya tidak cukup kuat untuk menghentikan semua ini. Daniel, meski tampak percaya diri, namun mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. "Apakah kamu menyesal?" tanyanya suatu hari saat mereka berbicara di taman. Siti tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Dalam diam, mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka jalani adalah kesalahan besar yang lama-lama akan membawa kehancuran. Hana, yang selama ini sibuk dengan karirnya sebagai pengacara, mulai merasakan perubahan di rumahnya. Suaminya, Daniel, yang biasanya ramah dan penuh energi,
kini lebih sering melamun dan terlihat tergesa-gesa setiap kali Hana pulang. Ia juga memperhatikan ada keakraban yang tidak biasa antara Daniel dan Siti. Awalnya, Hana mengabaikan firasatnya, menganggap itu hanya imajinasi yang dipicu oleh rasa lelah. Namun, tanda-tanda semakin sulit diabaikan. Daniel terlihat lebih sering berada di rumah dibandingkan sebelumnya, bahkan kadang menunda pekerjaannya di kantor. Lebih mencurigakan lagi, ia kerap duduk di dapur berbincang dengan Siti, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Hana mulai mengawasi dengan lebih teliti, meski tanpa bukti nyata, ia belum berani melontarkan tuduhan. Ketegangan akhirnya memuncak pada suatu malam, ketika Hana pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Daniel dan Siti berbicara dengan nada yang terlalu akrab di ruang keluarga. Mata Hana langsung tertuju pada ekspresi gugup di wajah Siti dan senyum Daniel yang canggung. Hana merasa ada sesuatu yang aneh, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Daniel mencoba mengelak mengatakan bahwa mereka hanya berbicara tentang pekerjaan rumah tangga. Namun, Hana tidak puas dengan jawabannya. Dalam hati yang panas, Hana menuduh Daniel berselingkuh dengan Siti. Daniel, yang sudah terlalu lelah dengan situasi yang terus memburu, akhirnya mengakui bahwa ada hubungan spesial antara dirinya dan Siti. Pengakuan itu membuat hati Hana hancur. Ia merasa dikhianati oleh suaminya, dan sekaligus marah kepada Siti, yang selama ini ia percayai untuk mengurus rumahnya, namun malah berselingkuh dengan suaminya, tanpa memberi kesempatan Siti untuk berbicara. Hana meluapkan amarahnya dengan kata-kata pedas yang menusuk hati Siti. Siti tidak membela diri, dia hanya berdiri dengan kepala tertunduk, air mata mengalir tanpa henti. Ia ingin menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang ia rencanakan, bahwa ia pun korban dari kesepian dan perhatian yang datang di saat yang salah. Namun, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hana, yang sudah dikuasai emosi, langsung memutuskan memecat Siti malam itu juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini. Pergilah sekarang, kata Hana dengan suara emosi. Daniel mencoba menenangkan istrinya, namun Hana tidak mau mendengar. Malam itu, dengan tangan gemetar, Siti mengemasi barang-barangnya. Setiap lipatan pakaian yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti pengingat atas kesalahannya. Daniel sempat menghampirinya, meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam situasi ini. Namun Siti tidak bisa berkata apa-apa, hanya dengan tatapan penuh luka. Ia meninggalkan rumah besar itu, membawa rasa bersalah yang menyesakkan dada. Dengan perasaan hancur, Siti kembali ke Indonesia, namun kepulangannya tidak seperti yang ia bayangkan. Bukannya disambut hangat, ia mendapati keluarga dan lingkungannya penuh dengan gosip. Arman, suaminya, tahu ada sesuatu yang salah ketika Siti tidak membawa pulang uang seperti yang dijanjikan. Kepulangan Siti ke Indonesia bukanlah akhir dari penderitaannya. Arman, yang telah membaca surat dari majikan Siti, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Surat itu secara terang-terangan menyebutkan alasan pemecatan Siti hubungannya dengan Daniel. Arman merasa dikhianati oleh wanita yang ia percayai untuk memperjuangkan masa depan keluarga mereka. Ia tidak langsung melampiaskan kemarahannya, tetapi sikap dinginnya menjadi hukuman emosional yang lebih menyakitkan bagi Siti. Dimas, yang masih terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mulai menjauh dari ibunya. Ia sering mendengar bisikan tetangga tentang kesalahan Siti. Anak-anak di desa juga mengejeknya, membuatnya merasa malu. Siti, yang dulu berharap bisa memeluk anaknya dan memperbaiki hubungan mereka, kini merasa bahwa jarak antara mereka malah semakin sulit untuk dijembatani. Dalam situasi yang penuh tekanan, Siti berusaha menebus kesalahannya. Ia mulai membantu tetangga yang membutuhkan, seperti mencuci pakaian dan memasak untuk mereka yang sakit atau sudah tua. Ia juga mengambil pekerjaan serabutan di desa. Meskipun penghasilannya jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga, namun segala upaya itu tidak langsung membuahkan hasil. Tetangga tetap memandangnya dengan curiga, dan Arman tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Malam-malam Siti dipenuhi tangisan. Dalam kesendirian, ia sadar bahwa untuk mendapatkan kembali rasa hormat dan cinta keluarganya, dia harus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berubah. Namun, setelah beberapa lama,
Hubungan Siti dengan Dimas mulai membaik. Suatu malam, ketika Dimas sedang belajar, Siti duduk di sampingnya dan berkata, "Nak, ibu tahu ibu sudah banyak salah, tapi ibu ingin kamu tahu, ibu selalu mencintaimu dan menyayangimu. Maafkan ibu ya nak." Dimas, yang awalnya hanya diam, akhirnya menjawab, "Ibu janji tidak akan pergi lagi?" Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Dimas memeluk ibunya untuk pertama kalinya sejak ia pulang, dan itu menjadi momen awal pemulihan hubungan mereka. Sementara itu, Arman tetap menjaga jarak. Namun, suatu hari, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Siti. "Aku sudah tahu semuanya Siti," katanya dengan nada kesal. "Kenapa kamu lakukan itu?" Siti menangis terseduh-seduh, menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti keluarganya. Ia mengaku bahwa perasaan kesepian dan perhatian yang ia dapatkan di saat yang salah telah membuatnya lengah. "Aku tahu aku salah, dan aku tidak minta dimaafkan. Tapi aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini," katanya dengan suara lirih. Percakapan itu menjadi awal dari perubahan. Meski belum sepenuhnya memaafkan, Arman setuju untuk memberikan Siti kesempatan kedua. Ia tahu bahwa memutuskan hubungan bukanlah solusi terbaik, terutama untuk Dimas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan apa yang terjadi," katanya. "Tapi untuk Dimas, aku akan mencoba." Siti mulai bekerja sama dengan Arman untuk memulihkan kehidupan mereka. Meskipun hubungan mereka belum kembali seperti dulu, keduanya sepakat untuk berjuang bersama. Di hati Siti ada harapan kecil bahwa cinta mereka akan pulih kembali seiring dengan berjalannya waktu. Siti menyadari bahwa penghormatan dari keluarga dan masyarakat tidak bisa diraih dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Ia mulai terlibat aktif dalam kegiatan desa, seperti membantu program pemberdayaan perempuan dan pengajian rutin. Awalnya, banyak yang meragukan niatnya. Beberapa ibu-ibu masih memandangnya sinis dan membicarakannya di belakang. Namun, Siti tidak menyerah. Ia tetap bekerja keras, bahkan membantu mereka yang pernah menghina dirinya. Saat seorang tetangga jatuh sakit dan tidak ada yang membantu, Siti tanpa ragu merawatnya hingga sembuh. Perlahan, sikap masyarakat terhadap Siti mulai berubah. Meski tidak semua orang memaafkannya, banyak yang mulai menghargai usahanya untuk berubah. Dimas mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Siti. Ia kembali meminta bantuan ibunya saat belajar, berbicara lebih banyak, dan terkadang tertawa bersama. Siti merasakan secercah kebahagiaan setiap kali melihat senyum anaknya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Dimas adalah hal terpenting yang harus ia rawat. Suatu hari, Dimas dengan polos bertanya, "Bud, kenapa orang-orang bilang hal buruk tentang ibu?" Pertanyaan itu menusuk hati Siti, namun ia menjawab dengan tenang, "Karena ibu pernah melakukan kesalahan nak, tapi ibu sekarang berusaha jadi lebih baik, supaya kamu bangga pada ibu." Dimas tersenyum kecil dan berkata, "Aku sudah bangga Bu." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Siti untuk terus melangkah. Hubungan Siti dengan Arman pun perlahan membaik. Arman mulai melihat perubahan nyata dalam sikap dan perilaku Siti. Ia tidak lagi menyalahkan istrinya secara langsung, meski masih ada rasa sakit yang tersisa. Pada suatu malam, Arman berkata, "Aku tahu kamu berusaha keras Siti, aku menghargai itu." Ucapan itu sederhana, namun bagi Siti, itu seperti angin segar yang memberi harapan. Ia tahu bahwa perjalanan memperbaiki hubungan mereka masih panjang, tetapi ia siap menghadapi semua demi keluarganya. Di tengah perjuangannya, Siti sering merenung tentang apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya soal hubungan terlarang dengan Daniel, tetapi juga kurangnya komunikasi dengan Arman sebelum ia pergi. Siti belajar bahwa melarikan diri dari masalah tidak pernah menjadi solusi. Namun perhatian emosional adalah bagian penting dari hubungan keluarga. Ia juga memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada perempuan lain di desanya yang berencana menjadi tenaga kerja di luar negeri. "Jangan hanya pikirkan uang," katanya dalam sebuah pertemuan desa. "Pastikan keluarga kalian tahu kenapa kalian pergi, dan selalu jaga komunikasi. Jangan sampai kalian kehilangan mereka." Pesan itu menjadi cara Siti menebus kesalahannya, membantu orang lain agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama.
Meski tidak mudah, kehidupan Siti perlahan-lahan kembali membaik. Arman mulai menganggapnya sebagai teman dalam keluarga, dan Dimas tumbuh dengan kasih sayang yang kembali ia dapatkan dari ibunya. Siti tetap bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun kali ini, ia melakukannya tanpa meninggalkan mereka. Pengalaman pahit itu menjadi pelajaran besar bagi Siti. Ia belajar bahwa cinta, kejujuran, dan komitmen adalah pondasi terpenting dalam kehidupan keluarga. Hubungannya dengan Arman mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi mereka berhasil menemukan cara baru untuk berjalan bersama. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kesetiaan, komunikasi, dan kejujuran adalah pondasi penting dalam hubungan keluarga. Kesalahan dapat menghancurkan, tetapi dengan penyesalan yang tulus, usaha keras, dan komitmen untuk berubah, ada harapan untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.